Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kendar Hermawan, staf pengajar di Vocational High School Tasikmalaya, Department of Electrical Engineering. Hari ini kita akan belajar ke negeri Cina, bagaimana mereka melaksanakan World Skill Competition terkait dengan kompetensi keahlian Electrical Engineering. Salah satu dari 4 pilar utama visi Indonesia di tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penggunaan iptek dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia yang merata. Nah, salah satunya dengan melaksanakan lomba keterampilan siswa. Buat anak-anakku sekalian yang ingin belajar untuk mengikuti lomba kompetensi siswa, dapat melihat video berikut ini. Dalam video ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, layout. Yang kedua, safety. Yang ketiga, instalasi conduit. Yang keempat, instalasi kabel duct. Yang kelima, commissioning. Yang keenam, pemrograman smart relay. Yang ketujuh, safety. Baik, mari kita lihat video berikut ini. Proses yang pertama, mempelajari gambar kerja. Nyalakan lampu. Lakukan yang kedua, yaitu pengukuran dan penggambaran garis baik vertikal maupun horizontal. Ini menggunakan water pass laser. Pastikan ukurannya sesuai standar internasional 1,25 meter di atas lantai. Lakukan penitipan. Kemudian ini menggunakan water pass untuk melakukan penggarisan baik vertikal maupun horizontal. Yang perlu diperhatikan, alat-alat yang digunakan di dalam lomba keterampilan siswa. Yang pertama, APD, alat pelindung diri atau PPE, Personal Protective Equipment. Kacamata, earplug, sarung tangan, masker lalu digunakan. Ini digunakan untuk keselamatan kerja. Obeng plus dan minus, palu, gergaji, tang potong, tang kombinasi, tang pengupas kabel, pisau pengupas kabel, mata bor, hole saw. Ini untuk melubangi panel atau kabel duct. Meter roll,
dan bor dengan tenaga baterai. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus menyiapkan keranjang sampah, alat ukur berupa multimeter, insulation tester, dan tangga. Berikutnya adalah melakukan instalasi peralatan listrik. Ini yang sedang dibor itu box PVC ya. Yang harus kita siapkan juga dalam lomba kompetensi siswa Electrical Engineering, khususnya untuk mata lomba Electrical Installation, yang harus kita siapkan adalah terminal blok 3 fasa, kemudian base plate atau panel, panel juga harus disiapkan untuk panel daya dan panel kontrol ya. Kemudian PVC trunking atau kabel duct, untuk kabel kita siapkan kabel NYAF, kabel NYAF warna merah, biru, dan kuning. Satu lagi yang warna hitam. Kemudian kabel NYN. Kemudian pipa konduit ya untuk bungkus kabel. Untuk merapikan kabel kita siapkan kabel tie. Nah, ini proses pemotongan menggunakan gergaji. Gergaji ini dilakukan, penggergajian ini digunakan untuk mendapatkan sudut sesuai dengan yang diinginkan. Jangan lupa diukur terlebih dahulu sebelum dipotong. Kita lihat ini hal yang sepele tapi dinilai sangat tinggi oleh juri. Itu proses pembersihan alat setelah digunakan ya. Kemudian disimpan ke tempat semula. Kita lanjutkan ini alat-alat yang dibutuhkan dalam proses instalasi: kabel skun, kabel klem, fitting duduk, rel omega untuk proses instalasi di dalam panel. Kemudian yang harus kita tahu juga, untuk instalasi panel daya dan panel kontrol ini dibutuhkan alat-alat seperti pilot light, kemudian push button, emergency stop (EMC), box PVC, tidus, dan lem pipa.
Ini berikutnya yang kelima, proses pemasangan PVC kabel dak atau instalasi PVC railway. Kemudian yang keenam, pemasangan instalasi metal pipe clamp. Clamp ini digunakan untuk pipa besi ya. Nah, ini proses pembengkokan pipa-pipa yang nanti akan digunakan untuk pelindung kabel. Kita lanjut, proses yang ketujuh adalah proses dari pemasangan pipa PVC. Kemudian di clamp. Ini gunakan pemotong pipa. Siswa ini sangat paham sekali dengan apa yang harus dilakukan. Dia sudah berlatih sangat luar biasa dengan SOP sesuai dengan gambar yang ada di dalam soal. Oke, proses yang ke-8 adalah pengkabelan. Ini pengkabelan ini dilakukan pada panel kontrol untuk didistribusikan pada penerangan ya. Jadi langkah berikutnya adalah melakukan pengkabelan di dalam box distribusi penerangan. Ini kalau susah dalam proses pengkabelan, sarung tangannya dilepas saja
Berikutnya, proses yang ke-9 adalah instalasi power box. Jadi instalasi panel daya ya. Langkah yang ke-10 adalah instalasi selang untuk kabel yang masuk ke dalam panel daya. Disebutnya hose. Nah, ini menggunakan pipa besi. Masukkan pipa besi kabel ke dalam pipa. Sesuaikan panjangnya dengan soal, jangan lupa gunakan skala. Nah, ini pipa letter L digunakan. Setelah dirakit kemudian dibaut. Hati-hati bautnya jangan terlalu panjang karena nanti akan terkena ke kabel. Gunakan klem pipa besi, kemudian di skrup. Jadi kabel ini digunakan untuk jalur listrik dari panel daya ke panel kontrol distribusi penerangan.
tidak ada salahnya kita belajar ke negeri orang ya, khususnya ke Cina, karena ternyata mereka sangat luar biasa semangatnya. Untuk mengerjakan sebuah pekerjaan dengan standar tinggi sesuai dengan standar internasional. Baik, ini langkah yang berikutnya, langkah ke-12 adalah merakit dan memasang jembatan besi ya, atau metal bridge. Untuk kabel ini dipasang menggunakan rel yang sudah disiapkan. Ini biasa digunakan di pabrik-pabrik. Jadi kabel itu disimpan di dalam jalur metal bridge.
Ini proses pemasangan kabel. Jangan lupa diberikan label ya untuk masing-masing kabel. Khususnya pada saat pemasangan input dan output pada sistem kontrol yang terdapat di dalam panel kontrol. Supaya tidak terjadi kesalahan. Ini proses pemasangan electrical adjustment, saklar maupun kotak kontak listrik. Ini sebelum dipasang ke dalam square box, dilakukan dulu pengukuran apakah berfungsi normal atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, setelah selesai pemasangan kabel pada peralatan listrik, kita tutup kabelnya. Jangan lupa gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Contoh, barusan menutup kabel dak dengan menggunakan tali karet. Kemudian apabila selesai memasang kabel pada panel kontrol, kita tutup dan disetrum. Setelah selesai melaksanakan pemasangan peralatan listrik, kemudian dibuat laporannya berupa langkah kerja pemasangan. Nah, ini proses berikutnya adalah perakitan panel daya ya. Ini proses pengecekan alat sebelum dirakit. Setelah dicek semuanya oke, kita mulai membuat panel daya listrik
rel Omega. Ini kabel ducting. Ini langkah yang ke-17, production and wiring of power board. Membuat atau memproduksi power panel, kemudian melakukan pengkabelan. Kemudian untuk part kabelnya disiapkan kabel ducting isi berlubang. Kalau Omega digunakan untuk peralatan listrik. Setelah dibuat, power board ini dipasang pada panel. Berikutnya langkah yang ke-18, assembly wiring of button and indicator light. Ini merakit dan melakukan pengkabelan dari push button dan lampu indikator. Nanti yang akan digunakan untuk controlling system. Ini yang disiapkan tadi ada emergency stop, ada push button, NO, NC, push button green for start, push button red for stop, kemudian lampu-lampu indikator dipasang ya, lampu indikator start dan stop.
siapkan menggunakan OC pelang untuk pengaman. Setelah dipasangkan, dibaut. Motornya disiapkan, dipasang, dan atau electrical socket. Ini motor yang digunakan motor 3 fase, disiapkan juga terminal 3 fase-nya dari panel power. Ini ampermeter digital digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap sistem pengkabelan, apakah sudah terhubung dengan baik atau tidak. Ini namanya commissioning ya. Jadi sebelum digunakan, semua diukur terlebih dahulu apakah fungsinya sesuai dengan tujuan yang diharapkan atau tidak, sesuai dengan soal yang diberikan. Oke, dilakukan pengukuran semuanya. Dilanjut ke langkah berikutnya adalah programming and debugging. Ini melakukan pemrograman terhadap sistem sesuai dengan soal. Debugging di sini dimaksudkan untuk menganalisa sistem apakah sesuai dengan yang diharapkan tujuannya atau tidak. Baik itu video yang sudah kita tonton ya. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa belajar lebih banyak lagi terkait dengan lomba kompetensi siswa tingkat dunia, khususnya untuk electrical engineering installation, dan anak-anakku mau berlatih untuk mengejar target tersebut. Jangan lupa selalu berprinsip hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.